Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Fitri Paija MH selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Contemporary serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai akad salam dan istisna dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2014-110-132 dan teman saya yang bernama Wika Safitri dengan NIM 2014-110-140. Di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian akad salam dan istisna. Yang kedua, dasar hukum, rukun, dan syarat. Yang ketiga, aplikasi akad salam dan istisna dalam lembaga keuangan syariah. Yang keempat, aplikasi akad salam dan istisna paralel dalam lembaga keuangan syariah. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya penggunaan akad salam dan istisna pada bank syariah. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian akad salam dan istisna. Apa sih pengertian akad salam? Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu akad. Secara bahasa, akad berasal dari kata akad yang berarti mengikat, menyambungkan atau menghubungkan Arab sebagai suatu istilah hukum Islam. Ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad atau perjanjian. Akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Sedangkan akad salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaih dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kemudian pengertian akad istisna. Istisna adalah bentuk isi masdar dari kata dasar istisna dari kata dasar istisna yastasni'u yang artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Istisna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab artinya buatan. Pengertian bai istisna adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Baik al-istisna merupakan akad yang sah dan praktek bisnis yang umumnya dilakukan sebagai salah satu cara atau model transaksi yang telah disahkan yang berdasarkan kepada istihsan atau kepentingan masyarakat. Pada dasarnya, bai al-istisna merupakan suatu transaksi yang hampir sama dengan bai as-salam dan jual beli murabahah muazzal. Namun, sedikit terdapat perbedaan di antara ketiganya, di mana dalam bai as-salam pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, sedangkan pada murabah muazzal barang diserahkan di muka dan uangnya bisa dibayar dengan cicilan. Dan dalam bai al-istisna, barang diserahkan di belakang, sedangkan pembayaran juga bisa dilakukan dengan cicilan. Baik, materi yang kedua yaitu dasar, rukun, dan syarat akad salam dan istisna. Yang pertama ada dasar hukum akad salam yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu melakukan jual beli dengan waktu yang sudah ditentukan diizinkan, dengan catatan akad dan ketentuan jual beli dicatat dengan jelas dan diketahui oleh kedua pihak dan keduanya saling ridho dan sepakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya kamu menulisnya dengan benar." Kemudian yang kedua juga terdapat dalam hadis. Rasulullah SAW membolehkan jual beli salam
asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas dan ditentukan waktunya. Dalam hadis sahih Bukhari, kitab jual beli salam, bab jual beli salam untuk batas waktu yang diketahui. Hadis nomor 2094 disebutkan, artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Kasir, dari Abu Al-Minhal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW bersabda, tiba di Madinah orang-orang mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salap, yaitu membayar di muka dan di kemudi dan diterima barangnya setelah kurun waktu 2 atau 3 tahun. Maka beliau bersabda, lakukanlah jual beli salap pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui. Kemudian yang ketiga yaitu ada ijma ulama. Ijma ulama menyepakati hukum as-salam itu diperbolehkan, tetapi mereka berbeda ketika objek as-salam itu binatang yang cacat, mandul, dan belum berumur. Kesepakatan Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Laits, dan kebanyakan ulama memperbolehkan as-salam dengan objek jual binatang dengan syarat sifat-sifat, kualitas, dan jumlah nominal binatang yang diketahui. Oke, selanjutnya itu ada rukun akad salam. Dalam praktek, ba'i as-salam harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun ba'i as-salam yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada muslam atau pembeli atau pemesan. Kemudian yang kedua muslam ilaih atau penjual atau penerima pesanan. Kemudian yang ketiga ada muslam pih atau barang yang dipesan atau yang akan diserahkan. Kemudian yang keempat ras almal atau harga pesanan atau modal yang dibayar. Kemudian yang terakhir yaitu ada sigat atau izab dan qabul atau ucapan serah terima. Kemudian berikutnya ada syarat akad salam. Yang pertama pada muakidain atau pembeli atau muslam dan penjual atau muslam ilahi itu harus cakap bertindak secara hukum atau balik dan berakal sehat. Kemudian yang kedua itu ada muhtar atau tidak di bawah tekanan atau paksaan. Kemudian yang B itu pada objek transaksi atau muslam fi'ih, di mana ia dinyatakan secara jelas jenisnya dan jelas pada sifat-sifatnya. Kemudian yang C itu ada pernyataan ijab dan qabul. Dan yang terakhir pada alat tukar atau harga, ia harus jelas dan terukur, kemudian disetujui oleh kedua belah pihak, dan yang terakhir diserahkan secara tunai atau cash ketika akad berlangsung. Selanjutnya, dasar hukum akad istisna. Di awal sudah dijelaskan bahwasannya akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan juga telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. Dan akad istisna ini termasuk salah satu bentuk akad ghairu musamma, sehingga tidak ada dalil yang eksplisit baik itu dalam Al-Quran maupun hadis mengenai persyaratannya. Akan tetapi, dapatlah diketahui bahwasannya akad istisna ini merupakan akad yang pesanannya mirip dengan akad salam. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran. Dan sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwasannya bai istisna adalah sah atas dasar kias dan aturan umum syariah. Karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Berikutnya yaitu rukun akad istisna, itu ada 5. Yang pertama penjualan atau penerima pesanan atau sani. Kemudian yang kedua pembeli atau pemesan atau mustasni. Dan yang ketiga barang atau masnuh. Kemudian yang keempat harga atau saman. Kemudian yang terakhir itu ijab qabul atau sigat. Dan berikutnya ada syarat akad istisna. Ada 6. Yang pertama, pihak yang berakal itu harus cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Kemudian yang kedua, ridho atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak melakukan ingkar janji. Kemudian yang ketiga,
Apabila isi akad disyaratkan sani atau pembuat barang hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi menjadi akad ijarah atau sewa-menyewa. Kemudian yang keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. Kemudian yang kelima, masnuh atau barang atau objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis ukuran, mutu, jumlah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yaitu barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara, baik itu najis, haram, samar atau tidak jelas, atau menimbulkan kemudaratan. Materi yang ketiga yaitu aplikasi akad salam dan istisna dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, aplikasi akad salam dalam lembaga keuangan syariah. Pada umumnya, pembiayaan akad salam ini digunakan untuk transaksi pertanian. Dengan adanya akad ini dapat memberi peluang bagi masyarakat khususnya petani untuk memperoleh modal dalam bercocok tanam, sehingga permasalahan mengenai keterbatasan dana dalam bertani ini dapat teratasi. Bagi perekonomian Indonesia, tentu saja pembiayaan akad salam dapat berdampak positif karena Indonesia merupakan lumbung padi bagi pemenuhan keperluan dalam negeri. Namun, sebagian besar perbankan syariah menerapkan akad jual beli murabahah, akad bagi hasil mudharabah atau musyarakah. Hal ini dikarenakan akad tersebut memungkinkan diterapkan pada perbankan syariah. Akad salam masih jarang digunakan karena perbankan tidak ingin mengambil resiko yang akan terjadi. Bank syariah memiliki kekhawatiran jika bank telah mengeluarkan pembiayaan syariah di kemudian hari ternyata para petani mengalami kegagalan panen atau tidak sesuai dengan harapan. Ini yang sangat dihindari oleh perbankan syariah. Jikapun bank syariah melakukan akad salam, maka yang dilakukan itu adalah akad salam paralel, yaitu bank terlebih dahulu mempunyai nasabah yang telah bersedia membeli hasil tani yang diperoleh dari petani, dan akad salam ini adalah transaksi jual beli di mana barang diperjualkannya belum ada. Dan kemudian yang kedua itu aplikasi akad istisna dalam lembaga keuangan syariah, di mana jual beli dalam praktek lembaga keuangan syariah ini adalah istisna paralel. Istisna yang merupakan transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian aplikasi akad istisna atau produk istisna mempunyai prodik salam, tetapi dalam istisna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Yang pertama, skim istisna dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur atau konstruksi. Kemudian yang kedua yaitu istisna merupakan kontrak pemesanan antara pembeli dengan produsen yang barangnya hanya diproses terlebih dahulu untuk pengadaan karena barangnya belum ada. Maka transaksi ini dalam perbankan biasanya dilakukan oleh pembiayaan konstruksi, di mana pada saat penyelesaian konstruksi ini tersebut menjual kepada nasabah pada harga jual yang besar, terdiri atau biaya transaksi ini ditambah marginnya atau keuntungan. Materi selanjutnya yaitu aplikasi akad salam dan istisna paralel dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, akad salam paralel di lembaga keuangan syariah. Salam paralel merupakan transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Pembeli tidak secara langsung dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi nasabah hanya memberikan spesifikasi barang, kemudian lembaga keuangan syariah memesan barang yang diminta nasabah kepada produsen. Bank syariah merupakan suatu lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari pihak-pihak yang ingin mengamanahkan atau menyimpan dananya ke lembaga tersebut, kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Yang kedua, yaitu aplikasi istisna paralel di lembaga keuangan syariah. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan dan penjual. Penjual akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati,
di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya penggunaan akad istisna dan akad salam pada bank syariah. Faktor yang mempengaruhi berkurangnya penggunaan akad salam yaitu yang pertama, petani yang kurang pemahaman tentang keuangan syariah. Kebanyakan petani kurang pemahaman tentang keuangan syariah, sehingga menjadikan kurang percayanya petani pada bank syariah. Fenomena ini menyulitkan tim marketing untuk menyalurkan pembiayaan akad salam. Petani pun lebih memilih untuk mengajukan pinjaman pada KUD atau kelompok petani yang ada pada daerah masing-masing. Yang kedua yaitu orientasi keuntungan. Orientasi bisnis juga menjadi kendala untuk mengembangkan produk pembiayaan dengan akad salam. Karena dengan orientasi bisnis ini, maka bank akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi berkurangnya penggunaan akad istisna. Faktor yang menyebabkan berkurangnya penggunaan akad istisna pada bank syariah yaitu adanya situasi di mana pihak yang bertransaksi melakukan tindakan yang didasari atas niat yang tidak baik dan berpotensi menimbulkan kerugian yang mungkin dilakukan debitur melalui pemberian laporan keuangan yang salah, pemahaman masyarakat yang kurang, peraturan yang sulit, sumber daya manusia, jaringan kantor, dan ada satu faktor yang tergolong dalam faktor internal, yaitu belum ada sistem teknologi yang mengakomodasikan karakteristik bank syariah. Baik, dari penjelasan yang telah diuraikan pada sebelumnya, kami dapat menarik kesimpulan bahwasanya salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dan pembayaran modal lebih awal. Rukun dan syarat jual beli salam yaitu muakidain yang meliputi pembeli dan penjual, objek transaksi, sigat ojab kobul, dan alat tukar. Istisna adalah akad jual beli pesanan di mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen, sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah, atau akhir. Syarat istisna mengikuti salam. Hanya saja, pada bai istisna, pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya. Perbedaan salam dan istisna adalah cara penyelesaian pembayaran salam dilakukan di awal saat kontrak secara tunai dan cara pembayaran istisna tidak secara kontan, bisa dilakukan di awal, tengah, atau akhir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya penggunaan akad istisna pada bank syariah, yaitu adanya situasi di mana pihak yang bertransaksi melakukan tindakan yang didasari atas niat yang tidak baik dan berpotensi menimbulkan kerugian yang mungkin dilakukan debitur melalui pemberian laporan keuangan yang salah, pemahaman masyarakat yang kurang, peraturan yang sulit, sumber daya manusia, jaringan kantor, dan ada satu faktor yang tergolong dalam faktor internal, yaitu belum ada sistem teknologi yang mengakomodasikan karakteristik bank syariah. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.